Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldine Dwitia Putri Kirana, NIM 18042133, dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri SAP MPA. Pada tugas politik kebijakan publik, saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara dipindahkan dari Jakarta ke Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pasal 5 dari undang-undang tersebut mengatakan bahwa Ibu Kota Negara Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota NKRI yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional. Kemudian, pada pasal 8 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara. Otorita IKN Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang beroperasi paling lambat akhir tahun 2022. Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan kemudian dibantu oleh seorang wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara pertama bakal ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah Undang-Undang IKN diundangkan. Setelah itu, pada pasal 13, dikatakan Ibu Kota Negara Nusantara dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilu. Pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara bahwa IKN Nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR dan pemilu anggota DPD. Analisa kebijakan tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dari model politik di dalam perumusan kebijakan publik. Model institusional kebijakan publik yaitu model tradisional yang mana fokus dalam proses pembuatan kebijakan ini terletak pada struktur organisasi pemerintah. Kemudian, kegiatan-kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, pada pemerintah pusat atau nasional, regional, dan lokal. Model ini kebijakannya sama dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara karena kegiatan politiknya berpusat pada lembaga pemerintah seperti legislatif yaitu DPR, DPD, dan yang lainnya. Kemudian untuk perumusan kebijakan publiknya dirumuskan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah tersebut. Di dalam model ini juga terdapat hubungan yang kuat antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah. Suatu keputusan dari pemilihan alternatif pemecahan masalah tidak dapat menjadi kebijakan publik tanpa keputusan tersebut dirumuskan, disahkan, dilaksanakan terlebih dahulu oleh lembaga pemerintahan. Dalam artian bahwa kebijakan yang akan dikeluarkan seperti Undang-Undang IKN Nusantara memang dirumuskan terlebih dahulu oleh lembaga pemerintah, yang kemudian setelah itu disahkannya dalam rapat paripurna DPR RI dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah. Menurut Thomas R. Day, alasan terjadinya hubungan yang kuat sekali antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah karena lembaga-lembaga pemerintah mempunyai beberapa kewenangan yang tidak dimiliki lembaga lain di luar lembaga pemerintahan, yaitu pertama, lembaga pemerintahan berwenang memberikan pengesahan legitimasi terhadap kebijakan publik, sama dengan Undang-Undang IKN Nusantara bahwa sebelum dikeluarkannya, undang-undang tersebut disahkannya melalui rapat paripurna DPR pada 18 Januari lalu. Undang-undang tersebut disahkan terdiri dari 11 bab dan 44 pasal yang memuat segala urusan terkait pemindahan ibu kota. Lembaga pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberi sifat universal kepada kebijakan publik. Dalam artian, kebijakan publik dapat disebarluaskan dan berlaku pada seluruh warga negara atau kelompok sasaran kebijakan publik tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara, ini memuai pro dan kontra. Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Kemudian pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara tersebut juga dianggap tidak melalui perencanaan yang berkesinambungan, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan.
Pendapat dari salah satu lembaga survei menyatakan bahwa mayoritas masyarakat menolak pemindahan ibu kota negara. Kemudian jika dilihat dari masyarakat asli yang berada di Kalimantan Timur, mereka menyebutkan patok-patok wilayah IKN Nusantara menerobos tanah adat yang mereka kerjakan secara turun-temurun. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN dan sejumlah NGO memperingatkan potensi konflik yang kemungkinan melibatkan 16.800 orang dari 21 masyarakat adat di sekitar ibu kota negara Nusantara. Kemudian, mahasiswa di Indonesia pada 11 April 2022 kemarin melakukan demo ke gedung-gedung DPR untuk menyampaikan beberapa tuntutan aksi mereka. Salah satu dari tuntutan aksi mereka yaitu tentang mendesak pemerintah menunda pembangunan ibu kota negara IKN dan mengkaji dampak pemindahan ibu kota tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.